Oke, selamat datang kembali di Liputan AI, edisi 2 Oktober 2025. Minggu ini nih, ada pertanyaan besar yang mungkin ada di benak kita semua. Dengan AI yang makin pintar, pekerjaan apa sih yang sebenarnya masih aman? Terus, gimana jadinya kalau AI itu nggak cuma mikir, tapi udah mulai bertindak di dunia nyata kita? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Wow, kutipan dari Profesor Hanif Farid ini jujur aja kena banget kan? Coba dibayangin, 4 tahun lalu karir yang katanya pasti aman, masa depannya cerah. Sekarang wush, tiba-tiba ada di tengah badai perubahan. Kecepatannya ini benar-benar luar biasa dan jujur dampaknya kerasa banget buat kita semua. Nah, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bahas soal AI dan karir. Terus kita lihat asisten-asisten AI baru yang makin canggih. Lanjut lagi, gimana AI masuk ke dunia nyata. Gak lupa kita bahas sisi gelapnya soal keamanan. Dan terakhir kita intip sedikit soal masa depan AI. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Topik yang paling deket dan mungkin paling bikin deg-degan buat kita semua. Gimana AI mengubah dunia kerja dan ya masa depan karir kita. Sekarang ini ada fenomena yang agak ironis ya di pasar kerja. Di satu sisi, kita dengar lulusan computer science dari kampus-kampus top sekalipun ternyata susah cari kerja. Janji karir aman itu kayaknya mulai goyah. Tapi di sisi lain, anehnya permintaan buat skill-skill yang manusia banget, kayak kreativitas, intuisi, empati, itu malah meroket. Ini pergeseran yang gede banget loh. Jadi, apa sih benang merah dari semua pekerjaan yang katanya kebal AI ini? Kalau kita lihat polanya, ini menarik banget. Isunya tuh bukan lagi soal jago nulis kode, tapi soal gimana kita memecahkan masalah secara kreatif. Bukan lagi sekedar mendiagnosis penyakit, tapi memberikan empati yang tulus ke pasien. Intinya gini, AI mungkin jago merjain tugas, tapi manusia itu juaranya. Di pekerjaan yang butuh pemikiran strategis, pemahaman konteks, dan yang paling penting, koneksi antar manusia. Nah, ini dia nih, salah satu masalah paling klasik, tapi juga paling parah di dunia kerja sekarang. Manajer, orang yang seharusnya jadi otaknya inovasi, ya kan? Ternyata, coba tebak, lebih dari setengah waktu mereka habis cuma buat ngurusin admin. Gila kan? Buat strategi, yang paling penting, cuma 10%. Ini sih namanya pemborosan potensi manusia yang, luar biasa. Terus solusinya gimana? Nah, muncullah konsep keren ini, manajer OS yang pakai AI. Coba bayangin kayak gini deh. AI itu jadi asisten super yang ngambil alih semua kerjaan remeh-temeh. Mulai dari nyari info, ngejar-ngejar approval, sampai ngatur jadwal meeting. Hasilnya, para manajer akhirnya bisa fokus ke pekerjaan mereka yang sebenarnya, mimpin tim, bikin inovasi, dan ngembangin orang. Keren kan? Oke, dari soal dunia kerja, kita pindah ke alat-alatnya nih. Asisten AI zaman sekarang itu udah bukan lagi sekedar chatbot buat iseng-iseng. Mereka udah benar-benar berevolusi jadi rekan tim digital yang bisa diandalin. Ada satu terobosan yang menurut saya paling keren, namanya vibe coding. Anggap aja gini, Anda nggak perlu lagi ngomong pakai bahasa mesin yang rumit. Cukup jelasin vibe atau suasana atau tujuan yang Anda mau pakai bahasa kita sehari-hari. Ini tuh kayak kita ngobrol sama arsitek. Saya mau rumah yang modern minimalis, bukan kita yang nyusun batanya satu-satu. Tiba-tiba, semua orang jadi bisa bangun software sendiri. Nah, Microsoft langsung nerapin ide ini lewat mode agen di Word dan Excel. Jadi Anda nggak perlu lagi jadi master Excel buat bikin analisis keuangan yang rumit. Cukup bilang aja ke AI-nya. Misalnya, bikinin gue anggaran bulanan buat rumah tangga, dan boom, AI langsung bikinin, lengkap sama rumusnya segala. Ini perubahan yang gede banget. Dan jangan salah, kekuatan para agen ini berkembangnya cepet banget. Lihat deh angka ini, 30 jam. 30 jam! Model AI terbaru dari Anthropic, namanya Claude Sonnet 4.5, itu bisa fokus ngerjain satu proyek yang kompleks selama lebih dari sehari penuh tanpa henti. Ini bukan lagi soal seberapa cepat dia kerja, tapi soal daya tahannya. Ini lompatan besar menuju AI yang benar-benar bisa nanganin pekerjaan serius. Dan disinilah AI ngelewatin sebuah batasan yang penting banget. Dari yang tadinya cuma bisa kasih tahu kita, sekarang dia bisa lakuin sesuatu buat kita. Contohnya, check out instan dari OpenAI. Jadi, obrolan soal ide kado apa ya yang bagus bisa langsung berakhir dengan barangnya udah dibeli. AI bukan lagi cuma asisten riset, tapi udah jadi asisten eksekutif pribadi kita. Oke, sekarang kita keluar dari dunia digital. Kita keluar dari layar komputer. Kenapa? Karena AI juga mulai melakukan hal yang sama. Dia mulai dikasih indera untuk bisa ngerasain dan berinteraksi dengan dunia fisik di sekitar kita. Contoh paling gampangnya, proyek The Hearing Car ini. Mobil otonom itu kan udah punya mata ya.
lewat kamera dan sensor lidar. Nah sekarang mereka dikasih telinga, jadi pas ada suara sirine ambulans dari tikungan, mobilnya bisa dengar dan langsung bereaksi. Jauh lebih cepat dan aman dibanding kalau cuma ngandelin mata doang. Dan lihat grafik ini, peningkatannya gila banget. Bayangin ya, di tengah kota besar, GPS biasa itu bisa meleset sampai 700-an meter. Itu udah beberapa blok jauhnya. Nah, sistem AI yang baru ini bisa motong errornya jadi cuma 22 meter. Beda banget kan? Dari yang tadinya nyasar parah, jadi presisi yang luar biasa. Oke. Kita udah lihat AI bantu mobil, bantu navigasi. Tapi sekreatif apa sih kita bisa pakai teknologi ini? Bisa nggak misalnya AI bantu landak? Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ini justru contoh sempurna gimana kita bisa mikir out of the box pakai AI. Dan jawabannya, bisa. Iya, jelas kita nggak bisa lihat landak dari luar angkasa, tapi kita bisa lihat tempat persembunyian favorit mereka. Jadi, para peneliti ini pinter. Mereka ngelatih AI buat ngenalin mana aja semak belukar dari gambar satelit. Nah, dengan memetakan semua semak ini, mereka secara nggak langsung berhasil memetakan habitat landak. Ini kan alat yang luar biasa banget buat konservasi. Tentu aja, kekuatan sebesar ini pasti ada sisi gelapnya. Sekarang, kita masuk ke area yang lebih serius, di mana AI itu jadi kayak pedang bermata dua. Kita akan bahas soal kebenaran, kebohongan, dan keamanan kita semua. Ini kedengaran kayak di film fiksi ilmiah, tapi ini beneran terjadi. Ada peneliti yang nemuin cara pakai radar buat nguping getaran super kecil dari speaker earpiece ponsel kita pas lagi nelpon. Terus, AI-nya bisa merekonstruksi ulang obrolan kita dari jarak jauh. Ini level pengintaian yang benar-benar baru dan cukup mengerikan. Tapi, untungnya, di mana ada ancaman, di situ ada perlawanan. AI juga dipakai buat ngelawan balik. Ada tim yang ngembangin cara super jenius buat nyembunyiin semacam watermark yang nggak kelihatan di dalam cahaya lampu ruangan. Pola cahaya unik ini kan ikut kerekam di video. Nah, kalau videonya itu diedit atau itu video deepfake, polanya pasti bakal rusak. Ini cara yang cerdas banget buat ngecek keaslian video. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam, lebih fundamental. Sutradara legendaris, Werner Herzog, ngomongnya pas banget. AI itu bisa bikin film, bisa nyusun cerita, gambar, suara, tapi hasilnya, kata dia, nggak punya jiwa. Selalu ada sesuatu yang hilang, semacam percikan manusiawi yang kayaknya belum bisa diciptain sama barisan kode. Oke, jadi setelah semua ini, apa selanjutnya? Di bagian terakhir ini, ayo kita coba intip sedikit. Kemana sih teknologi ini akan bergerak selanjutnya? Melampaui AI yang kita kenal sekarang. Nah, disinilah letak lompatan terbesar berikutnya. AI yang kita pakai sekarang, kayak ChatGPT, itu namanya Large Language Model atau LLM. Anggap aja dia itu orang yang udah baca semua buku di perpustakaan dunia. Dia tahu semua konsep, tapi langkah berikutnya adalah World Model atau model dunia. Nah, kalau yang ini, dia bukan cuma baca buku, dia hidup di dunia nyata. Dia belajar dari video, dari sentuhan, dari interaksi fisik. Tujuannya bukan lagi cuma ngerti kata-kata, tapi ngerti sebab akibat dan hukum fisika. Bedanya itu kayak tahu resep kue sama benar-benar bisa bikin kuenya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bisa kita renungkan sama-sama. Nanti, saat AI itu nggak cuma ngolah data digital, tapi benar-benar mulai paham dan bisa bertindak di dunia fisik kita, seberapa besar kepercayaan yang akan kita kasih ke dia? Dan yang lebih penting, apa peran kita sebagai manusia di masa depan yang akan kita bangun bareng-bareng sama AI?